Oke, sahabat PBXL, dimanapun Anda berada yang saat sekarang sedang menonton video ini, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam lindungan yang maha kuasa, serta dilancarkan rezeki. Amin ya rabbal alamin ya. Saya mohon maaf kemarin di video kita di pertemuan ketiga itu saya tidak memperhatikan waktunya ya, sehingga terpotong ya. Jadi di pertemuan keempat ini kita melanjutkan yang kemarin. Terpotongnya kemarin di saat ini ya, di saat kita membuat user prom nota kasir ini ya. Di saat saya menjelaskan ingin menampilkan daftar barang ini ya, atau daftar jasa yang kita layani ya. Videonya terpotong, jadi kita lanjutkan saja ya. Kita tutup dulu. Dalam keadaan user prom 1 aktif ya, kita buatkan coding. Ini adalah combo book 1 ya, di inisial nanti berdasarkan daftar data yang ada di sini ya. Jadi yang ada ini cuman kita ambil daftarnya adalah nama jasa, nama keterangannya aja ya, data keterangannya aja, dari sel I2 sampai dengan I12 ya, I2 sampai dengan I12. Kita bukakan Visual Basicnya ya. Jadi untuk daftar harga, daftar keterangan itu ada di combo book ini ya. Langkahnya double klik ya. Kemudian di sini kita pilih inisial ya. Jadi kita bisa juga sebetulnya menggunakan with combo book 1, kemudian ID item, nama ini keterangannya ya. Namun itu terlalu menyusahkan, apalagi kalau kita nanti menginput datanya untuk daftar harga itu berdasarkan UC Prom. Jadi susah nanti ya. Jadi kita menggunakan perintah combo book aja, combo book list saja ya. Jadi kita ketikkan combo book 1 tadi ya, titik list itu daftar ya. Spasi sama dengan spasi workset ya. Workset ini kita mengaktifkan sheet 1-nya ya, sheet 1 gitu ya. Itu maksud workset ini. Titik rank datanya berada di rank mana? Tadi I2 ya. I2 ya, atau I kecil enggak masalah ya, maupun I besar ya, I kapital. I2 titik koma itu sampai ya, artinya ya. I12 kutip tutup flow ya, enter. Jadi bila sudah coding ini kita buatkan seperti itu ya, saat kita jalankan user prompt. Nah ini mouse-nya macet nih, saya cabut dulu ya USB-nya, baru saya celok lagi agar dia terbaca. Maklum ini komputer sudah berumur ya, tahun 2008 saya beli. Nah sekarang sudah aktif ya. Kita aktifkan user prompt 1 ya. Kita run, kita jalankan ya. Kita ketikkan misalnya datanya 1 itu kuncinya ya, unitnya. Untuk apa? Pelayanan jasa yang sudah kita berikan. Misalkan pengetikan surat saja ya. Nah, jadi ini dari fungsi combo book list tadi ya. Untuk membuat daftar ini ya, daftar keterangan ini di user prompt ya, pilih salah satu misalnya surat. Setelah kita tekan tambah, tak ada pengaruhnya dengan data yang ada di sheet 1 ya. Nah, jadi di sini kita, agar kita terlihat ini ya datanya. Nah ini kita hapuskan dulu ya, kita delete. Nah, yang ini juga kita format cell ya, home ya, format pointer ya, sama maksudnya dengan yang lain ya, tidak ada data ya, tidak ada fill colornya ya. Nanti data yang di user prompt tadi masuk ke sini ya, hanya sampai sini. Coba kita buatkan coding sederhananya ya. Coding sederhananya kita ambil ini aja ya. Jadi ini ya, coding sederhananya dulu ya, sampai sini dulu.
ya, copy ya. Kita bawakan ke sini. Jadi agar dia bisa terinput ke sheet 1 itu ya, di tombol tambah ini kita buatkan coding. Kita paste ya. Nah, sedangkan yang di bawah ini nggak ada codingnya, kita delete saja. Jadi ini maksudnya dulu saya jelaskan ya, dim ws worksite. Maksudnya untuk pengetikan ws worksite ini untuk di coding berikutnya itu hanya diwakilkan dengan mengetik ws saja ya. Set ws masuk ke ws ini ya adalah worksite sheet 1 ini ya. Nah, berarti ke sheet 1 itu nanti penginputan datanya. Nah, mengenai datanya diletakkan pada sel tertentu ya di sheet itu, maka kita buat batasan untuk apa di sini? Baris ya. Oh, berarti di sini batasan barisnya tidak tercopy tadi ya. Sini seharusnya ini kan kita lihat codingnya lagi ya. Ada ini dim barisnya itu. Nah, dim baris sama dengan ini ya. Nah, ya coba kita coba dulu ya. Nah, ini tadi kita ketikkan sudah ya. Pembatasannya masuk ke WS itu, kemudian pencarian data berdasarkan baris ini ya, baris sama dengan WS cell row count. Count ini pencarian ya, count itu di dalam sel itu misalnya kolom A itu berapa data yang terisi ya. Berarti itu menunjukkan nanti baris, keberadaan baris keberapa, baris kelima misalnya ya. Dan di kolom kedua mulai penulisannya ya. Nah, untuk offsetnya ini kolom ke-1 ini untuk ini ya, data ini mulai penulisan di baris ke-1 maksudnya ya, dari yang ditemukannya ya. Kedua, jadi di sini kita lihat dulu data kita adalah terdiri dari textbook 1 teks dan combo book 1 ya. Untuk kolom ke-1 dan kedua ya. Kolom ketiga dan keempat adalah harga ya. Jadi harga di situ ya nanti berdasarkan data yang di sini kan. Nah, data yang di sini ya. Nah, jadi kita coba dulu ya, developer Visual Basic. Tambah ini tadi ya, baris ke-1 untuk textbook 1 ya. Baris keduanya kolom ke-1 maksudnya untuk textbook 1, kolom kedua untuk combo book ya. Coba kita jalankan dulu agar dimengerti ya. Sebelum menjalankan kita geser dulu ya ininya ya ke sini ya, agar kelihatan nanti masuk tidak ya. Coba kita jalankan. Saat kita ketikkan di sini 1, kita pilih ya. Untuk pengetikan surat 1 lembar maksudnya ya, kita tambah, maka data di sheet ini akan masuk 1 pengetikan surat. Namun untuk harga belum ada ya. Nah, berarti di sini pengetikan coding untuk baris kolom kedua, ketiga dan keempat copy ya. Nah, paste ya. Paste. Berarti ketiga dan keempat ya, ketiga dan keempat ya. Nah, ketiga itu adalah harga satuan ya. Nah, harga satuannya tadi berada di sini ya. Dia berada di J15. Berarti di coding ini kita ketikkan workset ya. Workset. Nah, sheet ya. Nah, workset sheet. Karena kita ini, atau kita ketik WS tadi ya, karena kita sudah menggunakan WS ya. WS